Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman sehat-sehat terus ya. Nah teman-teman, sebelumnya gue ucapin selamat datang di channel Bukan Perawat Biasa teman-teman. Dan gue banyak terima kasih buat yang udah bantu subscribe channel ini teman-teman. Semoga teman-teman sehat dan berkah terus ya, amin. Nah teman-teman, pada hari ini gue mau ngebahas tentang obat ini teman-teman. Mungkin teman-teman udah banyak yang tahu ya. Kalau udah tahu ya silahkan skip aja video ini. Kalau belum tahu, ayo kita belajar bareng-bareng teman-teman. Hehehe. Nah teman-teman, obat ini berbentuk flakon atau enggak ya, aku nggak tahu dah namanya. Gue sih bilangnya flakon teman-teman. Ini nggak tahu dah kalau di tempat teman-teman apa nih namanya ya. Ini isinya KCl tuh teman-teman, bisa baca ya, Otsu KCl ya. Pokoknya ini teman-teman baca, pokoknya kalau lihat obat tuh baca teman-teman ya. KCl isinya nih teman-teman ya 25 mili. Nah kadang teman kita bilang berapa meg, 25 meg ya. Nah ini sih gini, gua juga kagak ngerti dah kenapa dia bilang 25 meg. Mungkin karena klorida 1 meg per mili, jadi 25 meg jumlahnya gitu mungkin teman-teman ya. Biasanya obat ini diperuntukkan pada pasien hipokalemi teman-teman ya. Hipokalemi yaitu kekurangan kalium teman-teman, dimana kalium si pasien itu rendah. Nah biasanya rendah itu bisa gara-gara dia diare berkepanjangan, muntah terus. Biasanya juga, kebanyakan biasanya nih teman-teman, hehehe. Nah jadi intinya sih pasiennya kekurangan kalium. Tahu dari mana kekurangan kalium? Ya biasanya kan tuh kan, biasanya lagi maaf ya teman-teman, kebanyakan biasanya soalnya masih noob teman-teman ya. Jadi teman-teman, pasien itu ketahuan kaliumnya rendah kalau dia udah cek darah teman-teman ya di laboratorium. Biasanya pakai tabung yang merah tuh untuk kimia darah. Biasa di situ ada natrium, kalium, klorida teman-teman. Nah biasanya kalau hasil labnya udah keluar dan ternyata pasiennya kaliumnya rendah, biasanya akan dapat obat ini teman-teman. Terus ini cara masukinnya gimana bang? Ini di drip teman-teman ya, dicampur lewat cairan infus ya. Tergantung dokter teman-teman ya, dicampurnya lewat cairan RL atau enggak, atau NaCl. Itu terserah dokter teman-teman ya. Instruksinya dokter ikutin aja, kita sekedar tahu aja teman-teman ya. Intinya sih gue cuman ngingetin aja ya, obat ini buat pasien hipokalemi teman-teman ya. Ingat, hipokalemi sama hipoglikemi itu beda teman-teman ya. Kalau hipokalemi kekurangan kalsium, kalau hipoglikemi kekurangan gula teman-teman ya. Nah biasanya sepengalaman gue pribadi teman-teman, obat ini dimasukin ke NaCl, ke RL juga pernah. Dan itu teman-teman kadang per 8 jam, ada juga yang per 12 jam, ada juga yang per 24 jam. Dan biasanya dikoreksi teman-teman setelah pemberian ini ya. Setelah pemberian ini 3 kali dikoreksi ya. Itu tergantung dokter ya. Ini cuma sesuai pengalaman gue aja nih, gue cerita teman-teman. Waktu itu pun ada dokter yang ngedrip ini lewat sharing pump teman-teman ya. Dibikin, gue lupa dibikin per berapa belas jam apa per 24 jam gitu teman-teman. Pasiennya ngeluh kesakitan teman-teman, karena ini obat ternyata perih banget teman-teman kalau buat masuk ke pembuluh darah teman-teman. Makanya biasanya kita ngoplosnya ke NaCl 500 cc atau enggak RL 500 cc. Kalau ada dokter mau ngedrip ini lewat sharing pump atau enggak langsung dibolus, itu kayaknya nggak mungkin teman-teman, jarang. Dan gue belum pernah ketemu ya. Cuman mungkin ya kalau ada penelitian terbaru dan kondisi emergensi tertentu ya mungkin dibolus ya, gue juga nggak tahu ya teman-teman ya. Biasanya pasien-pasien yang kekurangan kalium itu, ada juga pasien yang emang udah pernah sebelumnya kekurangan kalium teman-teman. Dia itu biasanya, ngomong ke biasanya mulu dah tuh. Dia itu kekurangan kalium ya, ibaratnya kambuh lagi teman-teman. Kekurangan kalium, gue juga nggak tahu ya karena apa. Teman-teman bisa baca sendiri di Google penyebab kekurangan kalium karena apa. Jadi salah satu alternatif kalau emang teman-teman banyak yang menderita
hipokalemi, teman-teman banyak-banyak makan kacang-kacangan. Yang paling gampang sih banyak-banyak makan pisang teman-teman. Kalium paling banyak kalau nggak salah ya adanya di buah pisang teman-teman. Ya jadi teman-teman harus makan pisang. Pisang itu bagus ya teman-teman. Tapi jangan makan pisang juga pada penderita sakit ginjal teman-teman. Ya, ntar kita bahas di lain waktu kalau itu. Ya, jadi obat ini untuk pasien-pasien hipokalemi teman-teman ya. Hipokalemi. Mungkin itu aja sih sekedar dari gue teman-teman ya. Ini di drip ya teman-teman, ingat ya. Ini di drip lewat infus ya, dicampur jadinya dioplos. Tergantung permintaan dokter. Kalau 25 mg, ini kan 25 mg 25 mili ya, dimasukin ke infus. Misalkan dimasukin ya udah per berapa jam mintanya dokternya, per 8 jam. Misalkan ya udah setiap per 8 jam teman-teman ganti, tanya sama dokternya berapa kali masuk ini teman-teman. Biasanya sih 3 kali ya. 3 kali atau enggak 1 kali pemberian ini, tunggu berapa jam, nanti baru dikoreksi lagi, diambil lagi darahnya, dicek lab ya. Nanti dari situ ketahuan kaliumnya udah meningkat atau belum. Nah gitu teman-teman ya. Mungkin informasi ini semoga bermanfaat ya teman-teman. Sukses terus buat sukses terus buat teman-teman semua. Semoga teman-teman sehat dan sukses terus. Tuh kan diulang-ulang lagi teman-teman. Maklum teman-teman, otak lagi nggak sinkron sama pikiran teman-teman. Ya udah, sukses buat teman-teman semua. Semangat buat yang anak baru yang masih masih baru kerja kan, masih baru jadi perawat kan, masih bingung ini itu ya. Kita belajar bareng-bareng. Gue juga dulu anak baru nggak bisa apa-apa, itu wajar ya. Banyak-banyak baca bismillah aja kalau mau tindakan teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.